Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali membahas bacaan kita. Salah satu bacaan kita yaitu Al-Wa'i, Media Politik dan Dakwah Membangun Kesadaran Umat. Untuk hari ini tema pembahasan kita yaitu hukum menggunakan kecerdasan buatan atau AI di bidang fotografi, lukisan dan video. Teman-teman, pembahasan ini terbagi kepada soal dan jawab. Jadi ada orang bertanya lalu kemudian dijawab, dan pertanyaan itu tentu berkaitan dengan tadi yang dibahas yaitu disampaikan yaitu kecerdasan buatan atau AI. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya dulu atau pertanyaannya dulu. Pertama, hari ini banyak orang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat gambar manusia dan hewan. Orang memasukkan informasi tertentu dan parameter spesifik ke AI dan meminta dia untuk membuat gambar. Lalu AI menghasilkan gambar atau potongan video, baik animasi maupun realistis. Mungkin juga digunakan foto orang sungguhan untuk membuat podcast atau program, atau mungkin juga diminta membuat gambar orang fiktif yang pada dasarnya tidak ada. Pertanyaannya, satu, secara syar'i bolehkah menggunakan AI untuk membuat gambar atau foto manusia atau hewan? Juga untuk membuat animasi atau video ya untuk tujuan dakwah atau secara umum. Yang kedua, jika boleh membuat gambar atau foto manusia menggunakan AI, apakah gambar itu harus berpegang pada patokan-patokan syar'i? Artinya, apakah wajib misalnya gambar seorang wanita itu menutup aurat ataukah tidak? Yang kedua, saat ini dengan kecerdasan buatan atau AI, kita dapat mengubah teks menjadi gambar. Kita juga dapat mengubah fitur atau kualitas gambar atau mengubahnya menjadi animasi. Video juga dapat dibuat berdasarkan masukan teks. Apakah mengubah gambar atau seperti mengubahnya menjadi kartun atau anime, termasuk menggambar dengan tangan atau sesuatu yang lain? Ataukah itu merupakan pembuatan otomatis yang bersandar pada algoritma dan bukan perbuatan manusia secara langsung? Ini pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke jawabannya. Dua pertanyaan itu mirip, berikut jawabannya. Pertama, program kecerdasan buatan atau AI merupakan pintu besar dan luas yang telah dibuka bagi umat manusia. AI adalah bukti keagungan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Dia mengajari apa yang dia tidak ketahui. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 5. Nah, dia mengajari, kata dia pertama di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata dia yang kedua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kita sebagai umatnya ataupun manusia pada umumnya. Nah, jadi ketika dicantumkan surah Al-Alaq ayat 5 ini, di mana kemudian disebutlah kemudian AI di sini, ini kemudian masuk kepada bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tentu saja mengajarkan kepada kita apa yang kemudian sebelumnya tidak kita ketahui, yaitu kecerdasan dalam mengelola teknologi komunikasi. Dalam hal ini adalah AI. Teman-teman yang dimuliakan Allah, akhirnya manusia mampu memanfaatkan mesin perhitungan, algoritma, dan program komputer untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan tugas yang sulit dicapai manusia hanya dengan usaha sendiri. AI merupakan lompatan besar dalam sains dan aplikasi. AI mampu membawa perubahan besar dalam sarana dan cara, dalam perjalanan hidup manusia, dan dalam kemajuan peradaban dan lain-lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, untuk jawaban di paragraf awal ini, ketika kemudian dicantumkan surah Al-Alaq ayat 5 di sini, yang lengkapnya bisa teman-teman sendiri baca di Al-Quran, ya. Ini memberikan jawaban awal kepada kita bahwa AI itu adalah bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan di posisi mana atau di bidang mana? Di posisi ya Allah Subhanahu wa taala itu mampu memberikan kecerdasan kepada manusia. Nah, kecerdasan itu adalah pemberian. Begitu. Baik kecerdasan
kepada manusia itu sendiri, sehingga manusia itu lalu bisa membuat sesuatu yang sebelumnya itu belum ada, belum bisa, belum hadir begitu. Nah, itu semua adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan, yang diberikan kepada manusia. Ini harus menjadi sebuah kesadaran. Kesadaran ini tentu saja tidak akan bisa, kecerdasan itu tentu tidak akan bisa dimiliki oleh manusia apabila Allah tidak mengizinkannya, apabila Allah tidak memberikannya begitu. Jadi ini menjadi sebuah pengingat bahwa kita sebagai muslim itu harus selalu menyadari bahwa apa yang kita miliki itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, begitu. Kedua, AI tidak hanya terbatas pada satu pintu saja. Sebaliknya, aplikasinya sangat beragam, setara dengan beragamnya bidang sains, pengetahuan, dan penerapan aplikasinya. Ia dapat digunakan secara efektif dalam perawatan kesehatan, kedokteran, dan rumah sakit, dalam sains dan penemuan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang militer dan peperangan, dalam bidang beragam seni, dan di banyak bidang lainnya. Seperti semua ilmu, pengetahuan, dan penemuan, AI dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Bergantung pada bagaimana orang memilih untuk pemanfaatannya, ia dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia, membawa keuntungan besar bagi manusia, juga dapat digunakan untuk kejahatan, kerusakan, menzolimi orang-orang, dan menyakiti mereka, memakan kekayaan orang secara batil, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya sempat menyinggung bahwa kecerdasan itu ketika pun sudah dimiliki oleh manusia, tetapi misalnya dia tidak menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah SWT, maka bisa jadi kemudian dia akan menggunakannya kepada keburukan. Keburukan seperti yang sudah disebutkan, misalnya digunakan untuk kejahatan, kerusakan, menzolimi, dan sebagainya. Nah, ini tentu saja adalah sebuah permasalahan yang wajib serius kita pikirkan. Jangan sampai kemudian kemudahan-kemudahan, kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki dan itu notabene-nya semuanya pemberian Allah SWT, malah tidak kita sadari itu sebagai pemberian Allah SWT, tapi kemudian kita malah mengklaimnya itu sebagai pendapatan kita sendiri begitu. Padahal kemudian itu pemberian Allah yang kalau kemudian seperti itu, yaitu kita tidak menyadarinya, tentu saja dia atau kecerdasan itu akan menggiring kita kepada sesuatu yang tentu saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya bacakan tadi. Ketiga, pertanyaan yang akan kita jawab adalah penggunaan program AI di bidang fotografi, gambar, video, robot, dan hal-hal semacam itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami paparkan hal-hal berikut. Secara bahasa, menggambar adalah mengadakan gambar suatu makhluk yang menyerupai bentuknya, yaitu mengadakan gambar yang mirip atau serupa dengan makhluk. Semakin dekat gambar makhluk tersebut dengan bentuk aslinya, semakin kuat dan besar kreativitasnya. Artinya, menggambar sesuatu berarti mengadakan gambar yang mirip dengan sesuatu tersebut. Jadi, pelukis atau al-musawwirin adalah mereka yang mengadakan sesuatu yang mirip, atau al-musabbihin. Adapun mentransfer sesuatu dengan suatu wasilah, maka itu tidak termasuk ke dalam makna kata menggambar. Nah, perhatikan ya, mentransfer sesuatu. Menggambar yang haram adalah menggambar makhluk yang mempunyai ruh atau nyawa. Realitas menggambar sesuatu adalah menggambar apa yang menyerupai sesuatu tersebut dengan menggunakan tangan atau dengan kamera atau dengan alat apapun, baik di darat atau di udara. Itu bukanlah mentransfer zat sesuatu dengan suatu cara apapun. Nah, ini beda. Menggambar yang haram adalah menggambar makhluk yang mempunyai ruh atau nyawa atau makhluk hidup. Dasarnya adalah dalil-dalil berikut. Nah, jadi menggambar itu adalah mengadakan gambar suatu makhluk yang menyerupai bentuknya. Nah, dan ternyata menggambar itu adalah haram
Menggambar yang haram adalah menggambar makhluk yang mempunyai ruh atau nyawa. Artinya kalau kita menggambar burung, menggambar manusia, menggambar ya hewan yang lain lah selain burung begitu ya. Itu ternyata adalah hukumnya haram. Sebab hewan tersebut adalah hewan yang mempunyai ruh atau nyawa. Kita lanjutkan dulu bacaan kita ke dalil-dalil yang dicantumkan di sini. Pertama, dari Sa'id bin Abi Al-Hasan berkata, aku pernah berada di sisi Ibnu Umar radhiyallahu an. Ketika itu seorang laki-laki datang dan berkata, aku adalah seorang pria yang penghidupannya berasal dari hasil kerja tanganku, dan aku membuat gambar-gambar ini. Ibnu Abbas berkata, aku tidak menceritakan hadis kepada kamu kecuali yang aku dengar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar beliau bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya siapa saja yang menggambar suatu gambar, maka Allah mengazab dia hingga dia meniupkan ruh pada gambar itu. Sementara dia tidak akan bisa meniupkan ruh padanya sampai kapanpun. Orang itu sangat kaget dan wajahnya pucat pasi. Ibnu Abbas berkata, celakalah kamu, jika kamu bersikeras membuat gambar, maka buatlah pohon ini apapun yang tidak mempunyai ruh. Nah, hadis riwayat Muslim. Artinya upaya atau pekerjaan menggambar itu sama seperti ketika kemudian Allah SWT mengadakan hal tersebut begitu. Dimana ketika Allah mengadakan sesuatu, misalnya mengadakan manusia ya, bukan hanya jasadnya yang Allah adakan, tetapi tentu saja nyawanya juga Allah adakan. Nah, perbuatan tersebut artinya menyerupai atau meniru perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana kemudian perbuatan itu tidak akan bisa dilampaui oleh manusia, yakni memberikan nyawa tadi. Nah, inilah kemudian sumber keharamannya. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu yang kemudian sebenarnya kita tidak mampu mengerjakannya, maka kita tidak perlu mengerjakannya begitu. Apalagi itu kemudian hal yang menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu begitu. Nah, artinya menggambar hewan yang bernyawa, menggambar makhluk yang bernyawa itu diharamkan dalam Islam begitu. Nah, kemudian kedua dari Ubaidullah dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia memberitahu dia bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini cukup jelas ya hadisnya ya, cukup jelas dalilnya ketika kemudian dilarang untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Tetapi bagaimana yang terjadi hari ini, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT? Ya tentu saja orang-orang kemudian tidak menghiraukan. Sebenarnya mungkin juga tidak mentah-mentah tidak menghiraukan karena tidak menghiraukan ya. Tetapi mungkin karena tidak mengerti, tidak memahami, tidak tahu dalil ini. Lalu kemudian mungkin karena faktor ekonomi, lalu juga mungkin karena kemudian kebebasan berekspresi dan sebagainya, sehingga kemudian ya orang melakukan saja begitu. Padahal kemudian itu diharamkan untuk dilakukan, teman-teman. Adalah apa? Menggambar makhluk yang bernyawa tadi itu. Ini bukan sesuatu yang tersembunyi ya hari ini ya, dimana kemudian lukisan-lukisan di rumah-rumah kita itu, bahkan foto-foto di rumah-rumah kita itu adalah foto-foto yang sebenarnya itu makhluk hidup, tetapi kemudian kita memajangnya begitu. Saya jadi teringat ketika kemudian di satu majelis ilmu disampaikan bahwa larangan untuk memajang foto di rumah begitu, atau lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa di rumah. Karena ini alasannya, karena ini dalilnya begitu. Dimana kemudian Allah Subhanahu wa taala justru menyampaikan atau menekankan supaya orang yang
melukis tersebut, orang yang menggambar tersebut, ya, itu diperintahkan untuk sekalian saja berikan nyawanya, ya, berikan nyawa kepada apa yang digambar itu, begitu. Kalau yang digambar manusia, ya berikan nyawanya kepada manusia itu berarti artinya ketika kita membaca ini, ya seperti itu yang bisa kita pahami dari bahasa hadisnya, begitu. Itu kan akhirnya sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia, kan begitu. Ketiga, dari Nafi dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah membeli sebuah bantal yang ada gambarnya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat itu, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Aku tahu atau diketahui bahwa ada ketidaksukaan di wajah beliau. Aisyah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dosa apa yang telah aku lakukan?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada apa dengan bantal ini?" Dia menjawab, "Aku membeli bantal ini agar engkau bisa duduk dan engkau gunakan sebagai bantal." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang yang membuat gambar ini akan diazab dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan." Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi untuk awalan dari bahasan tentang AI ini diawali dengan masalah menggambar, begitu. Karena nanti akan sangat berkaitan dengan AI tersebut, begitu. Nah, ketika manusia itu diperintahkan untuk menghidupkan sesuatu, tentu saja itu sekali lagi tidak akan bisa dilakukan. Menghidupkan seekor burung, menghidupkan seekor sapi, menghidupkan sesosok manusia, begitu, yang kemudian lengkap dengan nyawanya, itu tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu dilarang pula lah kemudian menggambar makhluk-makhluk seperti itu, begitu, karena nantinya tentu saja dia tetap akan dituntut tentang apa yang dikerjakannya, begitu. Dalam hal ini menggambar tadi, begitu. Keempat, menggambar apapun yang tidak mempunyai ruh dinyatakan kemubahannya. Nah, menggambar yang tidak punya ruh, hal ini ditegaskan di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 2. Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 2, bab menggambar. Kebolehan menggambarkan benda mati seperti pohon dan jenisnya dan sejenisnya dinyatakan secara eksplisit dalam hadis. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dinyatakan, "Suruhlah agar kepala patung itu dipotong sehingga menjadi seperti bentuk pohon." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Abu Daud. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, jika yang digambar itu bukan yang bernyawa, ya, seperti pohon, batu, begitu, maka itu boleh, mubah hukumnya. Ini berarti bahwa tidak ada masalah dengan patung pohon. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an dikatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pelukis ada di neraka. Allah menjadikan untuknya jiwa dengan setiap gambar yang dia gambar. Gambar itu menyiksa dia di neraka Jahannam." Beliau bersabda, "Jika kamu harus menggambar, gambarlah pohon dan apa saja yang tidak mempunyai nyawa." Hadis riwayat Muslim. Nah, ini memberikan peluang kepada tadi mereka yang tidak mempunyai mereka yang bermasalah di bidang ekonominya, artinya tetap bisa berprofesi sebagai seorang pelukis misalnya, menggambar misalnya. Nah, jadi kalau alasannya itu karena faktor ekonomi sehingga dia lalu kemudian dia hanya punya skill itu saja misalnya, maka boleh tetap menggambar tetapi bukan makhluk yang bernyawa, dalam hal ini manusia dan hewan, begitu ya. Tetapi boleh kemudian batu dan pohon misalnya, pepohonan, atau kemudian pemandangan alam, begitu kan, yang tidak bernyawa. Itu juga banyak sekali sebenarnya lukisan seperti itu. Ya, tapi memang betul-betul pure pemandangan alam, tidak ada burungnya di situ, tidak ada hewannya di situ dan lain sebagainya. Jadi hanya yang tampak itu gunung, pepohonan, batu dan sebagainya. Lalu oleh karena itu jadi pengharaman yang ada di dalam nas-nas di atas dibatasi dengan yang mempunyai nyawa, khusus dengan itu. Tidak bersifat umum.
dolalah sampai dia meniupkan ruh padanya. Hidupkan apa yang kamu ciptakan, juga pengecualian pohon dan semacamnya. Artinya, gambar yang diharamkan adalah gambar makhluk yang mempunyai nyawa. Oleh karena itu, nas-nas lainnya yang bersifat mutlak atau bersifat umum dibawa pada yang dibatasi atau muqayyad, dan yang khusus atau al-khos sebagaimana ketentuan di dalam ushul, yakni pada makhluk yang mempunyai ruh. Misalnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini diazab pada hari kiamat. Juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pelukis ada di neraka. Allah menjadikan untuknya jiwa dengan setiap gambar yang ia gambar. Gambar itu menyiksa dia di neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Juga hadis-hadis semisalnya. Adapun realita menggambar yang di dalamnya ada penyerupaan untuk makhluk yang mempunyai ruh dan bukan pentransferan zatnya. Hal itu karena dalil-dalil berikut. Pertama, dinyatakan di dalam Umdah Al-Qari Syarhu Sahih Al-Bukhari terkait hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah datang dari safar. Aku telah menutup sebuah ceruk dengan tirai yang aku miliki, yang di situ ada gambar. Ketika Rasulullah melihat gambar itu, beliau merobeknya dan bersabda, orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupakan ciptaan Allah. Nah, menyerupakan ciptaan Allah, yakni tadi ya, menggambar makhluk yang bernyawa seperti manusia dan hewan begitu, yang notabene kemudian makhluk seperti itu bergerak ya, kemudian hidup sebagaimana mestinya begitu, mereka makan, tidur dan sebagainya. Lalu ketika ada manusia yang menggambar seperti itu, menyerupai seperti itu dalam aktivitasnya, artinya dia dituntut sekaligus untuk mengadakan ruhnya begitu. Ucapan Aisyah merobek dan mencampakkannya, lalu sabda Rasulullah SAW, yakni menyerupai ciptaan Allah. Kedua, dinyatakan di dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar tentang hadis yang sama. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar menyerupai ciptaan Allah. Rasul SAW sabdanya, yakni menyerupakan apa yang mereka buat dengan apa yang Allah ciptakan, ada di dalam riwayat Az-Zuhri dari Al-Qasim dalam riwayat Muslim, orang-orang yang menyerupakan dengan ciptaan Allah. Berdasarkan hal itu, menggambar yang haram adalah menggambar makhluk yang mempunyai nyawa, yang menyerupai ciptaan Allah. Artinya, gambar yang haram adalah gambar yang menyerupai ciptaan Allah, yakni mirip dengan ciptaan Allah. Setiap kali kemiripan itu makin dekat dengan ciptaan, maka makin inovatif dalam hal gambar itu. Oleh karena itu, orang yang menyerupakan dengan ciptaan Allah di dalam hadis lain disebut pelukis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pelukis. Muttafaqun alaih. Ketiga, dalam Sunan An-Nasa'i dinyatakan dari Muslim bin Subaih dari Masruq dari Abdullah, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pelukis. Ahmad berkata, para pelukis dinyatakan di dalam jawab soal Asy-Syaikh At-Taqiyuddin rahimahullah pada tanggal 23 bulan 3 tahun 1969. Rasulullah bersabda, dari Aisyah, manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupakan dengan ciptaan Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang melukis. Penyerupaan atau pemiripan itu bukan ilat atau untuk pengharaman. Oleh karena itu, menggambar pohon dan lainnya yang tidak mempunyai ruh adalah mubah sebagaimana yang kami sebutkan. Namun, penyerupaan atau pemiripan adalah sifat untuk gambar yang haram karena mempunyai nyawa. Artinya masuk dalam bab
verifikasi fakta objek atau tahqiq al-manat. Jika gambar itu menyerupai makhluk ciptaan Allah, maka dia haram. Jika gambar itu adalah penukilan atau pengopian zat makhluk, maka tidak haram. Sebabnya, menggambar makhluk adalah mengadakan yang semisal atau bentuk yang menyerupai dan bukan menukilkan atau mengkopi bendanya. Menukil atau mengkopi zat, bukan menggambar person, dengan makna mengambil yang semisal darinya. Akan tetapi, itu adalah diri person itu dan zat sesuatu itu sendiri berlaku sama persis. Atas dasar itu, hadis larangan menggambar tidak mencakup hal demikian dan tidak berlaku atas hal demikian. Ini adalah dari bab verifikasi fakta objek, bukan dari bab pembahasan dalil. Jadi di situ dibahas tentang realitas sesuatu yang ingin diberi hukum. Karena itu dibahas sesuatu itu apa, kemudian diberlakukan penerapan hukum atas sesuatu tersebut. Demikian sebagaimana dijelaskan dalam soal jawab pada tanggal 23 bulan 3 tahun 1969. Nah, teman-teman, sampai di sini ini betul-betul perlu sekali untuk kita bahas, sebab kemudian hari ini memang ketika kehidupan diatur dengan sistem sekulerisme liberal begitu ya, orang-orang kemudian tidak lagi memandang sesuatu yang halal itu secara detail atau sesuatu yang mubah itu secara detail. Mereka kemudian melakukannya itu hanya didasarkan pada alasan-alasan atau klaim-klaim tertentu. Mungkin tadi seperti yang sudah saya sebutkan, karena faktor ekonomi, karena faktor kebebasan berekspresi dan sebagainya. Padahal kemudian di dalam Islam sampai hal yang seperti itu pun kemudian diatur. Ada yang boleh dan ada yang diharamkan begitu. Tentu kita hanya perlu untuk mencari tahunya saja. Jika kemudian kita tidak mencari tahu, tentu kita menjadi seperti orang-orang tersebut. Keempat, berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, kami menjawab pertanyaan di atas sebagai berikut. Kami telah menjelaskan hukum gambar dan patung serta menggambar secara fotografi di kitab kami, Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah Jilid 2. Juga di dalam soal jawab yang kami publikasikan. Di antaranya soal jawab pada tanggal 19 bulan 3 2017. Di situ ada banyak detail dan dalil-dalil. Kami telah menjelaskan bahwa gambar dengan tangan untuk makhluk yang punya ruh dan patungnya dengan pengecualian mainan anak-anak adalah haram secara syar'i selama dengan usaha manusia. Karena menyerupakan dengan makhluk, dalil-dalilnya secara detail dapat merujuk ke soal jawab tersebut. Setelah ada komputer, menjadi mungkin untuk menggambar dan melukis makhluk hidup yang mempunyai ruh menggunakan program menggambar dengan menggunakan mouse digambar melalui komputer. Hal ini membawa transformasi luar biasa dalam menggambar dan melukis. Pelukis jadi bisa memanfaatkan kemampuan program untuk menghasilkan gambar dan lukisan. Akan tetapi, menggambar dengan usaha manusia itu tetap merupakan penyerupaan dengan makhluk. Semakin kuat kemiripan dengan makhluk tersebut, semakin kuat pula kreativitasnya. Mengenai memotret secara fotografi, maka itu adalah mubah dan bukan haram. Sebabnya, itu merupakan penukilan atau pengkopian zat sesuatu, memotret dan bukan penyerupaan atau persamaan di antara dalil-dalil tersebut. Nah, jadi kalau memotret, memfoto sesuatu, yang difoto itu adalah makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa, maka itu tidak sama dengan melukis tadi, teman-teman. Pertama, dari soal jawab pada tanggal 23 bulan 3 1969. Adapun foto, maka itu adalah semisal cermin. Sebagaimana cermin pantulannya sama persis dengan zat sesuatu, yakni cerminan atau pantulan atasnya. Demikian juga dengan alat fotografi. Apa yang dihasilkan alat tersebut selain bukan merupakan penggoresan dan pembentukan, juga bukan menggambar seseorang dengan makna mengambil yang semisal darinya, tetapi ia adalah diri person tersebut dan zat sesuatu itu sendiri yang berlaku terpantul secara persis. Nah, teman-teman, kalau melukis itu kan memang ada usaha dari tangan tersebut, dari tangan manusia. Dengan tangan itu kemudian dia mencoba untuk menyerupai. Adapun memotret sesuatu itu tidak sama dengan melukis tadi. Memotret itu adalah sama seperti di mana kemudian kita bercermin
atau saya berhadapan dengan kamera hari ini apa yang ditangkap oleh kamera itu adalah pengkopian, dan tidak ada campur tangan kemudian secara eksplisit sebagaimana tadi melukis tadi itu. Ya, begitu. Jadi memotret dengan kemudian tentu kalau memotret memang tentu saja tetap menggunakan tangan, jari begitu ya, tetapi itu tidak sama dengan aktivitas melukis tadi. Dimana kalau melukis memang betul-betul ya itu seluk-beluknya begitu ya, lalu kemudian usaha, lalu kemudian kehati-hatian itu sangat-sangat diperlukan. Adapun kalau memotret ya tentu saja tidak sama. Kita memotret walaupun kemudian kita paskan betul begitu ya, supaya kemudian apa yang kita potret itu tetap bagus hasilnya, itu tetap tidak sama begitu dengan tadi gerakan-gerakan tangan yang diadakan atau yang dilakukan pada masalah menggambar tadi itu atau kemudian melukis tadi itu. Atas dasar itu, hadis larangan menggambar tidak mencakup hal demikian yang tidak berlaku atas hal demikian. Ini dari bab verifikasi fakta objek, bukan dari bab pembahasan dalil. Jadi di situ dibahas realitas sesuatu yang ingin diberi hukum, lalu dibahas sesuatu itu apa. Kemudian diberlakukan penerapan hukum atas sesuatu itu. Jadi realitanya bahwa itu adalah pantulan atau cerminan sesuatu, bukan goresan dan pembentukan sesuatu. Karena itu tidak berlaku atas hal demikian hukum menggambar. Pada yang demikian berlaku pantulan cermin atau masuk dalam keumuman perkara mubah. Atas dasar itu, memotret dengan alat fotografi tidak haram. Ini ditulis di tanggal 5 Muharram 1989 Hijriah atau 23 Maret 1969. Kedua, dari soal jawab pada tanggal 22 bulan 1 1971. Menggambar adalah melukis. Melukis dan aktivitas lainnya yang dilakukan manusia berdiri sendiri untuk menggambar. Allah telah mengharamkan bagi seorang untuk melukis setiap makhluk yang mempunyai nyawa, baik berupa lukisan di atas kertas, batu, baju, dinding atau yang lainnya. Allah mengharamkan bagi seorang muslim untuk mengukir setiap makhluk yang mempunyai nyawa, baik ukiran pada batu, bejana, atau lainnya. Allah mengharamkan bagi seorang muslim untuk melakukan apa yang menyerupakan lukisan atau ukiran makhluk yang mempunyai nyawa, baik hal itu di atas kulit, pada dinding, menggunakan usapan atau pahatan, di atas baju, menggunakan cat atau pewarna, atau lainnya. Jadi, haram bagi seorang muslim apa saja yang masuk dalam cakupan makna menggambar secara bahasa, baik memahat, mengukir, melukis, membuat plat cetak atau klise, dan lainnya. Adapun apa yang tidak dinilai sebagai menggambar secara bahasa, maka tidak haram. Oleh karena itu, menggambar secara fotografi atau memotret, citra satelit, dan lainnya tidak haram. Nah, jadi apa yang dicantumkan misalnya di baju-baju kaos begitu ya, di baju-baju kemeja atau lain sebagainya, yang itu kemudian gambar-gambar atau gambar-gambar yang bernyawa begitu ya, maka itu tidak dibolehkan. Saya juga jadi teringat ketika satu waktu sholat berjamaah di masjid, lalu ada yang menegur bahwa pakaian saya di belakang itu ada tulisannya. Sebenarnya bukan gambar tapi tulisan. Tetapi kemudian teringatnya saya itu akhirnya kepada bahwasanya jangankan kemudian gambar, tulisan saja itu sangat mengganggu ketika dibawa ke ke shop salat gitu ya, ke shop salat. Baju-baju yang mempunyai gambar, entah gambarnya itu manusia atau kemudian hewan dan sebagainya, atau bahkan sekedar tulisan. Adapun Adapun apa yang tidak dinilai sebagai menggambar secara bahasa maka tidak haram. Oleh karena itu, menggambar secara fotografi atau memotret di citra satelit dan lainnya tidak haram. Tulisan ini ditulis pada tahun 1971 tanggal 22 bulan 1. Adapun pembuatan gambar
lukisan atau video makhluk yang mempunyai ruh menggunakan kecerdasan buatan atau AI, faktanya adalah sebagai berikut. Seorang penulis teks di dalam program AI yang meminta program tersebut untuk membentuk gambar makhluk yang mempunyai ruh, misalnya meminta gambar Presiden Fulan mengenakan pakaian olahraga. Program AI kemudian membentuk gambar presiden yang diminta dalam pakaian olahraga, dalam bentuk foto atau gambar dan lain sebagainya. Hal itu juga berlaku pada produksi video. Seorang dapat meminta program khusus untuk memproduksi video dan dengan spesifikasi tertentu. Misalnya program tersebut memproduksi video khutbah Jumat oleh khatib si fulan. Program tersebut kemudian menggunakan informasi yang dia kelola dan memproduksi video untuk khatib tersebut yang sedang menyampaikan khutbah Jumat sesuai yang diminta. Begitu seterusnya. Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas, maka jika gambar tersebut berupa penukilan atau pengkopian zat sesuatu itu, misal gambar fotografi atau foto di tempat dan waktu tertentu, maka tidak ada masalah dalam hal itu. Adapun jika gambar tersebut termasuk bab penyerupaan untuk sesuatu itu dari ciptaannya, dari sisi ciptaannya, yakni seperti menggambar dengan tangan atau komputer, maka tidak boleh. Sebabnya, kata menggambar berlaku pada hal demikian, yakni menyerupakan ciptaan Allah. Lalu jika untuk menggambar itu ditambahkan perkara-perkara yang tidak hakiki, yakni tidak seperti fakta keadaan tersebut, misal mengubah fitur wajahnya atau jenis pakaian yang dikenakan atau menampakkan sedang menyampaikan khutbah Jumat, padahal ia tidak ada di sana, atau membuat gambar orang yang sudah meninggal, dan lain-lain. Artinya, tidak dalam bentuk seseorang dalam gambar di tempat dan waktu ketika gambar ini ditampilkan. Maka hal ini selain dilarang juga berlaku pada hal demikian nas-nas yang melarang penipuan, kebohongan, menyebabkan doror dan lain-lain. Hal itu disebabkan manipulasi pada gambar tidak menurut nyatanya. Nabi SAW bersabda, pelaku penipuan itu ada di neraka, dan siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami, maka dia tertolak. Maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga bersabda, tidak boleh menimpakan doror pada orang lain dan diri sendiri. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Rasulullah bersabda juga, sesungguhnya kebohongan itu menuntun pada kejahatan dan kejahatan menuntun ke neraka. Imam Muslim mengeluarkan hadis dengan lafal lain, jauhilah kebohongan sebab kebohongan menuntun pada kejahatan dan kejahatan menuntun ke neraka. Nah, jadi kasus lain yaitu gambar itu ditambahkan perkara-perkara yang tidak hakiki atau tidak sebenarnya, gitu ya. Atau kemudian fitur wajahnya diubah. Kemudian jenis pakaian yang dikenakan menampakkan sedang menyampaikan khutbah Jumat padahal dia tidak ada di sana. Nah, ini sama dengan kemudian penipuan, ya, penipuan publik. Lalu kemudian bisa jadi juga kemudian menamaburukkan begitu ya orang lain begitu. Dan hal ini tentu saja juga dilarang. Tentu saja juga kemudian diharamkan oleh Allah SWT. Nah, teman-teman, kita benar-benar harus hati-hati begitu ya dalam seperti halnya misalnya menjadi konten kreator begitu ya. Konten kreator yang kemudian kita di konten-konten kita itu kemudian menampilkan gambar-gambar yang kemudian itu sebenarnya bukan milik kita misalnya, atau kemudian apa yang kita upload itu sebenarnya tidak kita kuasai begitu, tidak kita pahami, tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Jangan asal dalam hal menjadi kreator video atau konten kreator, melainkan kita harus memiliki pemahaman Islam yang benar begitu, sehingga apa yang kita upload, apa yang kita buat, apa yang kita kemudian kreasikan itu tetap pada koridor syar'i dan tidak menyalahi hukum syara begitu ya. Dari video ini saya mengajak kita semua untuk memiliki kesadaran itu begitu. Atas dasar itu, menggambar yang mengubah hakikat sesuatu dan menampakkan sesuatu itu tidak sesuai dengan hakikat faktanya adalah kebohongan dan penipuan.
tidak sah dan tidak boleh. Demikian juga menimpakan doror kepada seseorang yang digambar yang tidak sesuai dengan hakikatnya melalui manipulasi gambar. Hal itu tidak sah dan tidak boleh karena dalil-dalil di atas. Nah, orang yang menggunakan program kecerdasan buatan AI untuk memproduksi gambar-gambar ini, dia berdosa. Dosa itu bertambah-tambah dosanya jika gambar-gambar dan video-video itu membuat gambar para rasul dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau membuat video yang mewakili mereka dan berbicara dengan lisan mereka. Hal itu karena kesucian pada para nabi. Allah SWT telah memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kenabian dan risalah. Itu merupakan keistimewaan yang khusus baginya dan tidak dimiliki oleh manusia lain. Jadi membuat gambar atau video nabi atau rasul yang kepada dirinya diturunkan wahyu adalah tindakan agresi terhadap risalah. Tidak memberikan kepada kenabian haknya dan tidak memberi penghargaan yang semestinya kepada risalah. Dalam yang demikian itu ada kezoliman besar terhadap risalah dan rasul. Untuk menghasilkan gambar atau video yang mempromosikan ide-ide kufur atau mempromosikan kefasikan dan kejahatan, atau melanggar kehormatan atau mempromosikan segala perbuatan dan ucapan yang haram. Ini yang saya rajihkan dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip dari soal jawab Syekh Atha bin Khalil Abu Ar-Rashtah tanggal 18 Jumadal Akhir 1447 Hijriah 9 Desember 2025 Masehi yang lalu. Nah, teman-teman, kita sudah di akhir dari video kita di hari ini, di mana kemudian pesannya bahwa sekalipun kita menggunakan AI, maka harus tetap kita perhatikan mana yang haram dan yang halal. Dan untuk memperhatikan itu tentu kita membutuhkan keilmuan, pemahaman Islam yang jernih, yang lurus, tidak disandarkan pada nafsu dan hanya sejenak keinginan semata, apalagi sekedar mendapatkan keuntungan saja misalnya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Insyaallah saya terbuka dengan sangat terbuka sekali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.